Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga tetap sehat. Ketemu lagi dengan Abi Angga di sini. Untuk kalian semua yang sedang mempersiapkan UTBK, semoga kalian tetap semangat dan juga nantinya dapat lulus di jurusan dan universitas yang kalian idam-idamkan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu persiapan UTBK, yaitu di topik persamaan garis lurus. Mungkin kalau kalian ingat, persamaan garis lurus ini merupakan materi ketika kalian SMP, tapi cukup banyak keluar juga ketika di SBMPTN ataupun UTBK ya. Oke, kita langsung saja ke soal yang pertama. Garis G sejajar dengan garis BX sama dibagi 1 min Y sama dengan A. Jika garis G memotong sumbu Y di 0,1, maka persamaan garis G. Mungkin untuk kalau ada yang lupa, ini kita coba review sedikit kali ya. Jadi kalau bentuk umum dari persamaan garis lurus itu, jadi bentuk umumnya, jadi bisa yang pertama bisa Y sama dengan MX ditambah C, yang mana M ini gradien ya. M itu sama dengan gradien. Jadi koefisien dari si X-nya, tapi si Y-nya koefisiennya harus 1 gitu. Atau bentuk yang lain, kalau ini yang biasanya sering dipakai, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, untuk mencari gradiennya, M sama dengan min A per B. Atau biasanya untuk memudahkan kalian, min koefisien X, koefisiennya ya, koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, ini yang biasanya sering dipakai. Oke, nah kemudian kalau diminta untuk menentukan, seperti soal ini, diminta untuk menentukan persamaan garisnya, rumus umum untuk menentukan persamaan garis itu Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, sekarang kita langsung ke soal tersebut ya. Garis G sejajar dengan garis BX dibagi 1 min Y. Oke, ingat di sini ada ketinggalan. Ada kata-kata sejajar. Kalau dia sejajar, bentuknya begini, itu artinya gradiennya sama. M1 sama dengan M2. Gradiennya sama. Nanti kalau kalian ketemu yang kasusnya tegak lurus, itu membentuk 90 derajat seperti ini, itu hasil kali kedua gradiennya sama dengan min 1. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, di soal kita, garis G sejajar dengan garis BX dibagi 1 min Y sama dengan A. Jika garis G memotong sumbu Y di 0,1, maka persamaan garis G adalah, oke, kita cari gradiennya dulu berarti dari persamaan yang ini. Ini kalau kita buat ke bentuk umum yang AX tambah BY tambah C sama dengan 0, itu kan menjadi BX sama dengan A dikali 1 min Y. Sehingga BX sama dengan A dikurangin AY. Oke, sehingga kalau mau dibuat jadi BX ditambah AY dikurangin A sama dengan 0. Nah, kita butuh gradien. Kita butuh gradien. Gradiennya ingat mencarinya tadi min, ada minnya, min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Sehingga M-nya, oke, M-nya berarti min koefisien X. X-nya itu dia B, koefisien Y, A. Nah, jadi jangan bingung, ini bentuknya emang begini, karena soalnya tidak ada angka di situ, jadi M sama dengan min B per A. Nah, karena di soalnya garis G sejajar dengan garis tersebut, nah di sini karena sejajar, maka M1 sama dengan M2, sama dengan ya min B per A itu yang kita pakai gradiennya. Untuk menentukan persamaan garis G memotong sumbu Y di 0,1. Nah, maka persamaan garisnya sekarang kita pakai rumus yang itu, Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, si 0 sama 1 ini menjadi X1, ini menjadi Y1. Gradiennya ini M-nya, min B per A. Jadi kan Y dikurangin 1 sama dengan M, M-nya min B per A dikali X min 0. Oke, sampai sini semoga masih pada jelas ya. Nah, supaya
supaya A ini nggak nyusahin kita, A-nya dikalikan aja ke sini sama sini. Jadi A dikali Y kurang 1 sama dengan min B dikali sama X. Jadi di sini kita punya AY dikurangin A sama dengan min BX. Dia minta bentuknya seperti apa? Oke, kita pindahkan min BX ke kanan ke kiri. Jadi BX ditambah AY sama dengan A ya. Oke, BX ditambah AY sama dengan A, berarti jawabannya yang E. BX tambah AY sama dengan A. Oke, next ke nomor 2. Persamaan garis lurus yang berpotongan. Persamaan garis lurus yang berpotongan dan tegak lurus. Ingat, tegak lurus itu membentuk 90 derajat, artinya M1 dikali M2 min 1. Dan kalau mau cari M2 berarti ya min 1 dibagi M1. Nah, yuk. Persamaan garis lurus yang berpotongan dan tegak lurus dengan garis. Nah, dari sini kita bisa mencari gradien. Dari situ kita bisa mencari gradiennya dulu. Ingat tadi mau cari gradien, ini M1 ya. Min koefisien X. Koefisien X-nya berarti A dibagi koefisien Y, 2. Oke, M1-nya min A per 2. Nah, jangan bingung. Di sini ada titik 3,1. Kita bisa menggunakan substitusikan titik itu ke persamaan garis itu untuk mencari nilai A-nya. Di sini kan AX ditambah 2Y ditambah 7 sama dengan 0. X-nya diganti dengan 3, jadi 3A ditambah 2 kali 1, 2 ditambah 7 sama dengan 0. 3A sama dengan min 9, berarti A-nya min 3. Kita dapat A-nya sama dengan min 3. Sehingga M1 yang kita punya itu min 3 per 2. M1-nya kita punya 3 per 2. Karena dia tegak lurus, kita butuh M2. M2 itu min 1 per M1. Sehingga M2 yang mau kita pakai itu min 2 per 3. Nah, M2-nya minus 2 per 3. Nah, kita akan mencari persamaan garisnya dengan M-nya M2 ini nanti di soalnya itu melalui 3,1. Udah, berarti pakai rumus yang persamaan garis tadi. Yang Y dikurangin Y1 sama dengan M dikali dengan X dikurangin X1. Titik 3,1 ini menjadi X1 sama Y1-nya. Sehingga Y dikurangin 1 sama dengan minus 2 per 3 dikalikan X dikurangin sama 3. Nah, supaya hasilnya nggak pecahan, boleh aja nih. Ya, supaya nggak pecahan ya. Ini 3-nya kita kalikan ke sini jadi 3. Y kurang 1 sama dengan negatif 2, X kurang 3. Kita punya 3Y kurangin 3 sama dengan min 2X tambah 6. Kita buat jadi sama dengan 0. Berarti 2X ditambah 3Y kurang 9 sama dengan 0. Oke ya. Jadi jawaban untuk soal ini ialah 2X tambah 3Y kurang 9 sama dengan 0 yang C. 2X tambah 3Y kurang 9 sama dengan 0. Oke. Next ke nomor 3. Jika titik P min 3,2, Q 6,8 dan R adalah titik tengah PQ. Oke, di sini ada kata-kata titik tengah PQ. Maka persamaan garis yang tegak lurus dengan PQ dan melalui R. Berarti kita harus cari dulu nilai R-nya. R itu titik tengah. Jadi kalau mau cari titik tengah, kalian bisa pakai rumus ini. X1 ditambah X2 dibagi 2, Y1 ditambah Y2 dibagi dengan 2. Berarti untuk mencari koordinat titik R-nya, X1 Y1-nya ini ya, X1 Y1, ini X2 Y2. Berarti tinggal kita jumlah aja. Minus 3 ditambah 6 bagi 2, 2 ditambah 8 dibagi 2. Sehingga koordinat titik R-nya kita punya 3 per 2, 5. Dah, sampai situ dulu. Nah, sekarang kita ke sebelah. Tegak lurus. Tadi ingat kalau tegak lurus M1 kali M2 itu min 1. Kita butuh M2-nya berarti min 1 per M1. M1-nya bisa dicari dari sini. PQ, berarti kita cari gradien PQ. Nah, untuk mencari gradien,
Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Ini M1 ya jadinya ya. M1, Y2-nya berarti 8 dikurangin 2 dibagi 6 kurangin min 3. Oke. 6 dikurangin min 3. Oke, berarti M1-nya 8 kurang 2 itu 6 dibagi 9. Kalau kita sederhanakan jadinya 2/3. Oke, tapi karena kita mau cari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis tersebut, kita butuh M2. Sehingga dari sini kita mau cari M2 itu min 1 dibagi 2/3. Sehingga M2-nya kita pakai yang minus 3/2. Nah, ini yang kita pakai. Maka dari sini persamaan garis katanya tegak lurus PQ melalui R. R-nya 3/2,5. Gradiennya ini, gradiennya minus 3/2. Maka pakai rumus Y kurangin Y1 sama dengan M dikali X dikurangin X1. Y dikurangin ini jadi X1 sama Y1-nya, berarti Y kurang 5 sama dengan M-nya min 3/2 dikali X dikurangin 3/2. Seperti yang tadi, supaya nggak menyulitkan, 2-nya kita pindahin ke sini aja, kita kalikan jadi 2 dikali Y kurang 5 sama dengan min 3 kali X kurang 3/2. Kita kalikan, 2Y kurang 10 sama dengan min 3X tambah 9/2. Oke, jadinya kalau kita selesaikan di situ 3X tambah 2Y kurang 10 tambah 4,5, 14,5 ya, 14,5 sama dengan 0. Ada nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita kalikan 2 aja supaya nggak ada pecahan, karena di sini masih pecahan. Oke, kalau kita kalikan 2, jadinya 6X ditambah 4Y kurangin 29 sama dengan 0. Jadi jawabannya yang 6X tambah 4Y kurang 29, berarti yang E ya. Oke, masih relatif mudah. Oke, next ke soal selanjutnya. Titik potong antara garis Y sama dengan X kurangin B dan Y sama dengan CX tambah D memiliki ordinat. Oke, kalau ada yang lupa, ordinat Y ya. Jadi biasanya kan kita punya X, Y di sini. Yang X namanya dia absis, yang Y namanya ordinat. Jadi kita diminta untuk menentukan nilai Y-nya aja. Karena diminta untuk menentukan nilai Y-nya aja, berarti ini kita harus ubah jadi X sama dengan. Jadi kan AX sama dengan Y ditambah B. Sehingga X-nya sama dengan Y ditambah B dibagi sama A. 1. Kemudian yang sebelah satunya, Y sama dengan CX tambah D. Berarti kan CX sama dengan Y kurangin D. Berarti X sama dengan Y kurangin D dibagi sama C. Dah, tinggal disama dengankan aja. Berarti kan X sama dengan X. Y ditambah B dibagi A sama dengan Y kurangin D dibagi sama C. Kita harus ubah jadi Y sama dengan. Kalikan silang aja ya. Kalau di sini kita kalikan silang gini, berarti kan CY ditambah CB sama dengan AY dikurangin AD. Yang ada Y-nya dijadikan 1. Ayo. CY dikurangin AY sama dengan min AD min CB apa BC? BC nggak apa-apa. Nah, ini sama-sama punya Y-nya kita keluarin. Y buka kurung, C dikurangin A sama dengan min AD min BC. Berarti Y sama dengan min AD min BC per C kurangin A. Coba kita cek jawabannya ada nggak? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada jangan bingung. Kalau tidak ada jangan bingung, berarti kita ubah dulu Y sama dengan yang atas minnya kalau kita keluarin itu tinggal AD tambah BC. Yang bawah kalau minnya kita keluarin jadinya A kurangin C. Nah, karena sama-sama min sama min jadinya habis, maka tinggal AD tambah BC dibagi A kurang C. Nah, yang ini nih. Y sama dengan AD tambah BC dibagi A kurang C. Berarti jawabannya yang E. Oke ya, jadi kalau sudah dapat jawaban terus nggak ada di multiple choice-nya, jangan bingung, kita ubah-ubah sedikit biar ada di multiple choice-nya, di pilihannya ya.
Oke, nah, segini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.